Oke, tadi sudah disampaikan materi tentang filsafat Barat. Sebenarnya filsafat itu kan banyak loh. Ada filsafat Islam ya, filsafat Barat, filsafat klasik dan lain sebagainya. Filsafat ilmu. Namun kali ini pembahasannya di filsafat Barat ya. Lebih condong ke dunia Barat dan para filosof dari Barat ya. Tadi sekilas disampaikan pembagian atau berkaitan dengan filsafat Barat ya, namun tidak disampaikan sejarah dari munculnya awal, kemudian kronologisnya sampai muncul filsafat Barat itu seperti apa. Hanya tadi disampaikan sekilas saja, barangkali dari pemateri kan mungkin menyampaikannya hanya terkhusus saja untuk yang hadir pada kali ini. Monggo bisa bertanya ya untuk mendiskusikan tentang filsafat Barat. Boleh saya menanya tentang sejarahnya, kronologinya, atau berkaitan dengan apa-apa yang sudah dihasilkan dari filsafat Barat itu yang bisa dinikmati khususnya di dunia pendidikan ya, dan di kampus tentang filsafat Barat itu seperti apa kajiannya, termasuk filsafat Barat juga masuk di pengantar ilmu filsafat ya, secara umum ada di situ materinya tentang filsafat Barat. Cuma namun nanti kajian lebih khususnya atau lebih khasnya nanti bisa disampaikan di jurusan filsafat sendiri ya, Universitas Sosial FISIP biasanya kajian tentang filsafat lebih mendalam. Tapi namun ini kan hanya takaran di umumnya saja. Barangkali ada pertanyaan secara umum atau nanti sampean bisa terkhusus berkaitan dengan filsafat Barat, monggo saya persilakan. Ini yang hadir baru 3, nanti menyusul yang lainnya. Silakan langsung 3 aja dicatat di sini, nanti ditulis di makalah sini namanya, terus pertanyaannya apa, biar nanti nyambung. Saya nggak nulis lagi, biar saya merekod di situ nama panjangnya siapa, kemudian pertanyaannya apa. Saya hanya merekod saja nanti. Monggo silakan audionya untuk menanyakan berkaitan. Saya mau bertanya. Oke, namanya sebutkan kemudian pertanyaannya. Nama saya Desi Rahma Agustin. Saya mau bertanya Pak Ulan, apa saja yang menjadi ciri munculnya filsafat atau pertengahan masa peralihan? Itu saja. Ciri ya. Apa saja yang menjadi ciri munculnya filsafat abad pertengahan masa peralihan? Ya. Cirinya ya. Iya. Ya karena setiap filsafat, setiap filosof, setiap negara itu juga berbeda-beda tergantung masanya masing-masing. Termasuk filsafat Barat itu muncul awalnya itu di abad keberapa. Terus filosofnya siapa saja mungkin. Nah, itu hal-hal semacam itu kan berkaitan dengan sejarah juga, terus kemudian melahirkan ciri-ciri atau gambaran tentang filsafat Baratnya sendiri itu kan akan kelihatan nanti. Keilmuannya itu, kekhasannya kan ada pasti. Yang berikutnya, monggo. Baru satu yang nanya. Ini materi tentang filsafat Barat yang baru datang. Filsafat Barat tadi sudah disampaikan, ada termasuk di dalamnya adalah filsafat kontemporer juga di situ. Oke, namanya sebutkan kemudian pertanyaannya. Nah, oke. Ini juga pertanyaan bagus itu. Simpel pertanyaannya, tapi kalau dijawab itu sejarah dan kronologis itu. Di abad pertengahan itu abad keberapa? Filosofnya siapa? Bukti filosofisnya apa? Lah begitu nanti. Kalau tanya disebut ketika filosof abad pertengahan itu abad yang penuh gelap, baru nanti muncul Renaissance itu ya, Afklarung gitu ya, itu kan. Namanya Mulia ya. Siapa? Yunia Sari. Oke, yang berikutnya satu lagi. Sekalian nanti yang season 2 Mbak yang baru datang itu. Sekalian semen. Siapa namanya? Siapa? Yang kurutu merah itu siapa namanya? Mbak Is. Tanya aja Mbak Is. Biasanya sampean udah seneng tanya itu. Saya sampai inget wajah sampean tapi kurang
bisa memasukkan nama sampean. Itu wajahnya sampean keinget terus. Iki namanya sopo? Sering tanya, diem tapi sering tanya. Ya, dulu awal-awal nyampe malu ya gitu ya, yang pas waktu Pancasila itu ya. Ayo, apa pertanyaannya? Kenapa filsafat muncul dari Yunani? Nah, kenapa filsafat itu muncul dan berkembang di Yunani? Kok gak ono filsafat yang muncul nang Indonesia itu ndak? Itu juga kan berpengaruh Kenapa filsafat muncul? di Yunani. Kebanyakan kan filosofisnya dari sana semua. Bahkan bapak filosof kan teko Yunani kan. Siapa yo? Bapak filosof. Mas tahu? Tahu? Bapak filosof. Bapak PAUD coba. Nah, harus tahu itu. Bapak sosiologi siapa? Kalau sosiologi saya kan harus tahu. Saya disiplinnya sosiologi. Bapak sosiologi Augusto Comte. Kalau bapak filosof Aristoteles ya? Aristoteles. Itu dari mana? Apakah dari Yunani? Abad keberapa itu? Nah, Anda harus tahu itu. Oke, siap untuk menjawab? Untuk pertanyaan Mbak Desi. Oke, pertanyaannya Mbak Desi. Pertanyaannya apa saja yang menjadi ciri munculnya filsafat abad pertengahan ya Mbak ya? Iya. Untuk ciri-ciri munculnya filsafat pada abad pertengahan, masa peralihan adalah sebagainya. 1. Pengembalian ilmu filsafat kuno atau klasik yang diperoleh kembali dari para pemikir di dunia berbahasa Arab, dan perkembangan yang signifikan di bidang filsafat agama, serta kemajuan yang menanjak di bidang filsafat logika dan filsafat metafisika. Ciri-cirinya kayak itu ya? Iya. Hampir sama dengan filsafat klasik dulu. Cuma kan peralihannya mungkin itu ya. Oke, berikutnya. Pertanyaannya Mbak Yulia, mengapa filsafat abad pertengahan dikatakan sebagai abad gelap? Ini menarik ini pertanyaannya. Karena banyak yang berpendapat bahwa periode ini hanya memberikan sedikit kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya. Aspek masyarakat dan budaya Romawi dan Yunani yang buruk juga sangat menjadi sorotan. Contohnya pertempuran gladiator dan perbudakan. Nah, Sudah jelas. jadi tidak ada, bukan berarti tidak ada yang dihasilkan ya, tapi pada waktu itu banyak diwarnai oleh corak budaya. Ketika pemikiran-pemikiran itu dilontarkan di masyarakat, namun ada pro dan kontranya yang menjadi counter balik dari pemikiran-pemikiran filosof di abad pertengahan. Ya mungkin itu ya. Makanya disebut abad kegelapan, tapi bukan gelap. Cuma ya sama kayak kalau di Islam itu awal sebelum Nabi Muhammad lahir itu kan jahiliyah toh. Nah, bukan berarti Abu Lahab, Abu Jahal itu wongnya bodoh, goblok, enggak, pinter sekali. Bahkan orang Arab itu maju pada waktu itu. Sastranya tingkat tinggi, ya, penghasil sastra. Cuma bodohnya itu yang dibilang jahiliyah itu ya sampai mengubur anaknya, gitu ya. Perempuan dijadikan budak. Itu kan sudah tidak masuk di akal juga, secara hukum juga merendahkan HAM juga. Kalau sekarang kan HAM seperti itu. Mungkin kan rendahnya di situ, bukan di tingkat intelijennya. Intelijennya tinggi sekali. Mungkin itu ya. Yang ke berikutnya. Tadi pertanyaan yang terakhir. Mbak Isom. Kenapa filsafat muncul di Yunani? Karena orang pada zaman Yunani kuno atau klasik sangat menyukai mitos dan dongeng-dongeng, sehingga masyarakat dunia menganggap filsafat lahir dari Yunani. Nah, kebanyakan itu ya. Jadi lahirnya secara etimologi aja filsafat itu kan dari hasil perenungan. Jadi orang-orang dulu itu seneng memberikan imajinasinya itu dalam bentuk pemikiran yang nyata. Dan pas di waktu itu kan ya juga orang sebelum percaya Tuhan itu kan percayanya animisme, dinamisme, serta tonemisme. Jadi pas gitu. Jadi pemikirannya dia dengan alamnya, kemudian kebudayaan sama sosialnya memang seperti itu. Kemudian didukung dengan di abad itu kan yang jelas penguasa seneng sing seperti itu. Jadi pas itu loh. Jadi masanya itu kayak era-era modern sekarang gitu ya. Era modern itu era yang diimbangi dengan kemajuan iptek gitu ya. Lah itu juga dimanfaatkan di semuanya aspek ekonomi, sosial, budaya lah. Ya termasuk kalau di faktor ekonomi, aspek ekonominya kan sekarang belanja aja gitu ya.
yang sekarang 12 itu ya. Lah itu kan pas itu antara ipteknya dengan masanya. Pas lah itu pas waktu abad Yunani di Yunani seperti itu, lahirnya di sana ya seperti itu. Saya kira nggak jauh beda dengan masa sekarang, cuma kan beda momen aja, terus beda apa namanya disiplin ilmunya kayak seperti apa. Mungkin itu di season pertama. Ini untuk menutup ini aja, sampai tutup, sampai buka, kemudian sampai tutup, kemudian lanjut aja nanti. Ini sudah berapa? Sudah hampir 15 ini, nanti lama nguploadnya ya. Coba sampai ayo. Ayo. Ayo sudah. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.